Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Mang? Alhamdulillah, Bu. Iya. Aku izin dulu ya. Iya, Bangga. Gimana? Saya mau konsultasi terkait cuti mingguan bulan. Saya tuh HPL-nya seminggu lagi, Bu. Nah, kalau prosedur tentang tim melahirkan itu bagaimana ya? Oke. Ibu Lulu anak keberapa ini? Kebetulan anak pertama gitu. Oh, baru anak yang pertama ya. Terus HPL kata dokternya sekitar tanggal berapa? Tanggal 5 September, Bu. Iya, Kalau ingat, September. ya. Oke, jadi gini Bu, sesuai dengan peraturan untuk cuti melahirkan itu diberikan selama 3 bulan. Tapi itu untuk anak pertama sampai ketiga. Tapi kalau misalkan nanti ibu melahirkan anak keempat, kelima, selanjutnya ibu nggak berhak lagi mendapat cuti melahirkan, tetapi dapatnya cuti besar. Dan itu pun lamanya sama selama 3 bulan. Paling nanti saya minta surat dokternya ya untuk HPL-nya. Nanti kita ajukan lewat Kemop ke Bu Karo dan ke Pak Asda. Nanti kalau sudah di ACC sama Bu Karo sama Pak Asda, nanti di Kemop dulu otomatis itu keterangannya cuti selama 3 bulan tersebut. Gitu. Berarti hanya surat dokter aja ya, Bu, ya. Ya udah, nanti saya kirim Iya. ya. Sama kalau ibu cuti melahirkan, nanti ibu masih tetap mendapatkan penghasilan. Oh. Jadi baru mau berupa gaji pokok, kemudian tunjangan-tunjangan lainnya ibu masih dapat. Seperti itu, Bu. Siap, ya udah. Nanti terkait kelengkapannya nanti saya kirim ke Ibu. Boleh. Semoga lancar ya, Ibu. Iya, Ibu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Mari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Dewi. Ya, izin saya memaparkan kepada Ibu selaku perwakilan dari tim sekretariat STU atau Strategic Transformation Unit Provinsi Jawa Barat. Saya izin menyampaikan analisis saya terhadap Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 Provinsi Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, penilaian RB saat ini itu ada 2 penilaian. Yang pertama general, kemudian yang tematik, di mana general ini bobotnya 100, kemudian tematik 20, jadi indeks RB itu 120. Nah, di Provinsi Jawa Barat ini nilainya 99,01 atau dengan kategori A-. Nah, ada 3 indikator yang memang diabu oleh Biro Organisasi, yaitu yang pertama terkait dengan survei kepuasan masyarakat, bobotnya 8 dengan nilai di kita 92,07, skor indeks 7,37. Kemudian yang kedua, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman, bobotnya 2 dengan nilai 95,58, skor indeks 1,91. Kemudian yang ketiga, indeks budaya kerja berakhlak, bobot 4 dengan nilai 85,38 dengan skor indeks 3,42. Berdasarkan 3 penilaian tersebut, ada beberapa catatan yang saya coba masukkan dalam penyampaian hari ini. Yang pertama terkait dengan IKM, di mana pelaksanaan pelayanan publik ini secara umum telah melaksanakan pelayanan dengan kualitas yang sangat baik karena rata-ratanya itu 92,07. Walaupun memang dari tahun 2021 tuh ada fluktuasi atau nilai yang memang naik turun. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil laporan SKM itu, seluruh perangkat daerah sudah melakukan SKM melalui aplikasi SKM terintegrasi sebagai media pengumpulan data untuk responden. Kemudian yang ketiga itu aplikasi SKM sudah digunakan oleh 38 perangkat daerah, akan tetapi hanya 15 perangkat daerah yang telah menginput rencana tindak lanjut dari aplikasi SKM, di mana 77% diantaranya melaksanakan dan melaporkan realisasi dari RTL tahun 2023. Jadi mungkin masih ada sekitar 23% perangkat daerah yang belum melakukan atau menyusun RTL. Nah, maka dari itu mungkin diperlukan pembinaan lebih lanjut oleh tim dari Biro Organisasi kepada perangkat daerah untuk menyampaikan kepada perangkat daerah dalam penyusunan RTL dari IKM tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan budaya kerja berakhlak, memang nilai kita sudah cukup tinggi, Bu, dengan kategori sehat.
mungkin ada 3 masukan. Yang pertama yaitu perlunya publikasi, yang disampaikan secara berkala. Kemudian yang kedua itu penggunaan logo berakhlak, itu baru, pada background atau bahan paparan saat Zoom. Sedangkan untuk media lainnya seperti seminar kit, pakaian dinas, kendaraan dinas tuh belum ada di kita tuh. Kemudian yang ketiga, Provinsi Jawa Barat memang belum menyusun kebijakan berupa SE atau Pergub tentang nilai dasar berakhlak dan implementasinya. Walaupun memang, saya sudah mendengar itu sedang melakukan penyusunan oleh tim budaya kerja. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepatuhan pelayanan publik, peningkatan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok margin atau rentan. Itu salah satu penilaian dari Ombudsman untuk kompetensi pelaksana yang ada di Disdik, Dinsos, dan DPMPTSP. Jadi itu nilai yang paling rendah. Kemudian yang kedua itu untuk RSUD Al Ihsan itu, nilai yang masih rendahnya itu pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi. Mungkin, kita biro organisasi sebagai pembina pelayanan publik perangkat daerah perlu meningkatkan penilaian dari indikator-indikator yang masih kurang dalam pelayanan, kepatuhan pelayanan publik. Izin Ibu Dewi, itu yang dapat saya sampaikan, mohon tanggapan dari Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risa. Izin menanggapi ya. Kalau tadi dari indeks kepuasan masyarakat, saya kira apa yang dipaparkan oleh Ibu Risa tadi adalah benar. Eh, Hanya mungkin di nomor 3 itu ya yang saya soroti itu betul. Jadi belum semua perangkat daerah itu melaporkan rencana tindak lanjutnya. Nah, itu mungkin PR kita ya untuk pembinaan ke perangkat daerah, di mana semua perangkat daerah seharusnya sudah melaporkan rencana tindak lanjutnya kepada kita gitu ya. Itu kan juga salah satu yang mempengaruhi kan dalam penilaian berpartisipasi. Nah, kemudian dari unsur budaya kerja, nah saya kira yang nomor satu oke ya, kita memang belum apa, di semua titik ada gitu, di semua titik-titik strategis itu ada yang orang bisa lihat gitu semua ya, oke. Nah, kemudian nomor 3 juga itu betul bahwa kita sedang dalam proses penyusunan Pergub tersebut. Nah, untuk nomor 2 memang betul selama ini logo berakhlak itu hanya ada pada paparan. Nah, saya kira bagus juga ini kalau misalkan kita ada atribut dinas lainnya. Cuma kayaknya kalau untuk seminar kit kan sekarang kita sudah tidak ada ya. Iya, Bu. Itu nggak bisa kayaknya. Nah, untuk pakaian dinas boleh juga itu nanti di pakaian itu di Kayak ada pin logo gitu ya? ya betul kayak pin seperti itulah ya. Untuk di kendaraan dinas juga bisa tuh dibikin stiker gitu ya dan atribut-atribut kedinasan lainnya ini saya setuju. Dan yang terakhir nih izin untuk kepatuhan pelayanan publik memang apa ya peningkatan pengetahuan untuk ramah layanan itu sangat perlu ya ditingkatkan gitu ya. Karena memang manusiawi sih ketika kita itu banyak yang nanya ini nanya itu nanya petugas kadang kurang ramah menanggapinya. Nah itu memang perlu untuk apa ya segera diberitahu ya bahwa untuk lebih ramah lagi dalam pelayanan publik. Nah, juga dalam bentuk apa tadi yang Bu Risa bilang maladministrasi, nah itu saya kira itu fatal. Jadi memang itu adalah hal yang harus diperbaiki dan akan kita perbaiki. Terima kasih atas sarannya, Bu Risa. Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu? Cukup Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih sudah menerima masukan dari saya ya Bu ya, sebagai tim RB Ibu kan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Izin izin Pak Gilang dan Pak Juli, saya izin memaparkan terkait hasil evaluasi kelembagaan pada Kabupaten Bandung Barat. Saya izin menyampaikan dulu Perda Bandung Barat nomor 9 tahun 2016 terkait tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian untuk kedudukan susunan perangkat daerah dan tupoksinya itu pada masing-masing perangkat daerah ditetapkan dalam perkada yang terpisah.
Kemudian pembentukan masing-masing UPTD juga ditetapkan dalam perkada terpisah. Untuk besaran organisasi sendiri, pada tahun 2016 sebanyak 39 urusan pemerintahan. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak satu urusan pemerintahan. Untuk scoringnya, tipe A ada 17 urusan, kemudian tipe B-nya 15 urusan, tipe C-nya 5, kemudian yang setingkat bidangnya 1, setingkat seksinya 2, dan yang tidak ada scoringnya ada 2. Kemudian susunan perangkat daerahnya, Setda tipe A, kemudian Satuan tipe A, Inspektorat tipe A, Dinas tipe A-nya ada 9, Dinas tipe B 6, Dinas tipe C 7, kemudian badannya tipe A 2, tipe B 4, kecamatan seluruhnya tipe A untuk 16 kecamatan, kemudian untuk UPTD-nya sendiri ada 634 SD, 65 SMP, 4 satuan pendidikan nonformal, 3 RSUD tipe C, 32 puskesmas, 28 kelas A, dan 3 kelas B. Kemudian untuk pewadahan ataupun perumpunannya sendiri, dinas itu totalnya terdapat 8 perangkat daerah yang mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan. Kemudian untuk badan sendiri terdapat 2 perangkat daerah yang mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan. Ada 2 permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman Bandung Barat. Yang pertama yaitu belum jelasnya kewenangan pertamanan, sehingga ada potensi irisan fungsi antara Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua, ada irisan fungsi dalam penyusunan LKPJ antara bagian tata pemerintahan dengan Bapelitbangda. Ada catatan sesuai dengan analisis saya. Yang pertama itu ada satu UPTD yang sudah ditetapkan dan diberikan rekomendasi oleh provinsi, akan tetapi belum dibentuk, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi belum ada pelantikan kepala UPTD maupun pengisian pegawai. Kemudian yang kedua itu nomenklatur perangkat daerah belum seluruhnya sesuai dengan pedoman nomenklatur yang sudah ditentukan oleh kementerian ataupun lembaga sebagaimana diatur pada PP 18 2016 dengan rincian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang seharusnya nomenklaturnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Itu sesuai dengan Permendagri nomor 5 tahun 2017 dan Permendagri nomor 7 2023. Surat ini telah disampaikan kepada pemerintah Bandung Barat untuk melakukan perubahan nomenklatur Bapeda menjadi Bapperida, serta untuk segera menetapkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Izin mohon masukan dari Pak Gilang dan Pak Juli. Oke, dari data dan informasi serta permasalahan yang tadi sudah disampaikan, boleh juga diinfokan hasil analisisnya seperti apa dari kondisi kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat ini? Baik, untuk sementara sebetulnya pada tahun ini tuh ada Satpol PP, kemudian Dinas Koperasi UMKM dan DLH yang ingin mengajukan kenaikan tipologi. Jadi sebelumnya itu tipologinya B dan ingin naik menjadi tipologi A. Sudah kami proses untuk ketiga dinas tersebut ke kementerian lembaga serta ke Kemendagri. Untuk yang lainnya belum ada sebetulnya pengajuan untuk kenaikan tipologi. Akan tetapi mungkin itu yang lebih urgen. Kemudian selain itu juga yang kecamatan, walaupun itu tipe A, tapi scoring-nya itu mungkin jejaknya hilang gitu kan, untuk kecamatan itu. Rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh Ica terkait dengan tadi permasalahan yang ada? Ya. Untuk rekomendasi sendiri, tadi, pemerintah Bandung Barat harus segera mengusulkan
perubahan Bapelitbangda menjadi Baperida. Karena, sampai saat ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah merubah, nomenklatur tersebut. Selain itu juga tadi kan ada belum jelasnya kewenangan, pertamanan, ada, irisan fungsi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin itu perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk pemindahan fungsi, apakah, pertamanan ini akan masuk ke Kimrum ataupun ke DLH, seperti itu. Kira-kira kapan bisa dikoordinasikan dengan Kabupaten Bandung Barat? Oh iya, kalau untuk yang Baperida itu, mungkin sesegera mungkin setelah turunnya rekomendasi untuk 3 usulan kenaikan tipologi, kemudian kalau untuk yang Kimrum itu udah dikomunikasikan ke tim kelembagaan di organisasi untuk segera, melakukan koordinasi dan perubahan di, Kepgub terkait tupoksi, seperti itu. Itu loh, dari Kang Juli barangkali ada tambahan? Iya, aku bisa sedikit menambahkan mungkin terkait dengan langkah yang harus ditempuh oleh KBB tadi ya. Mungkin nanti bisa dikategorikan mana yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan daerah Hmm. dan mana yang bisa ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah gitu. Karena memang ini secara tahapan akan berbeda gitu. Baik, terima kasih Pak Juli untuk masukannya. Mungkin, saya akan menyampaikan ke teman-teman Bandung Barat untuk segera melakukan perubahan perda terkait dengan perangkat daerah. Juga tadi ya seperti UPTD dan rumah sakit seharusnya itu cukup dengan, peraturan dari kepala daerah yang mungkin akan saya sampaikan. Terima kasih. Izin jika tidak ada lagi, terima kasih atas waktunya Pak Gilang dan Pak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin Bu. Waalaikumsalam. Oke Pak. Ibu, saya dari kabupaten Oh iya. mau menanyakan hasil rekomendasi untuk PPT sampahan itu udah sampai mana? Ya, kemarin kami udah coba cek untuk UPTD persampahan sendiri di Kabupaten Bapak itu sebetulnya dari kriteria yang sudah ditentukan itu belum bisa dapat kami rekomendasikan Pak. Yaitu salah satunya terkait dengan anggaran. Untuk pembentukan UPTD baru itu kan anggarannya itu untuk anggaran pegawai tidak melebihi 0,5% dari anggaran belanja pegawai di dinas. Nah sudah kami hitung ini anggarannya hampir 1% Pak. Jadi kemungkinan kami tidak dapat merekomendasikan karena kalau untuk UPTD sendiri itu kan unsur anggaran dan pegawai itu salah satu yang paling penting ya Pak ya dari unsur-unsur tersebut. Jadi mohon maaf Bapak, kami belum bisa merekomendasikan untuk UPTD persampahan tersebut. Ibu, barangkali ini ada kidik mungkin dari pimpinan kami. Barangkali bisa dibantu. Wah, mohon maaf Pak, nggak bisa kalau kayak gitu Pak. Kami melaksanakan mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Ini maaf, kami kembalikan Bapak. Mungkin di tahun berikutnya barangkali ada kenaikan APBD di dinas Bapak, mangga untuk diusulkan kembali ya Pak ya. Jadi nggak bisa ya untuk Ya, dibantu. mohon maaf ya Bapak ya, kami hanya melakukan sesuai dengan prosedur aja. Seperti itu ya Pak ya. Yes, ya, terima Iya kasih. Bapak, iya sama-sama. Nah, tadi itu salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, di mana tadi ada seorang pegawai yang berusaha memberikan sesuatu kepada kami yang disebut dengan gratifikasi untuk melancarkan urusan di mana tadi kabupaten tersebut ingin mengusulkan UPTD persampahan. Nah, kami sebagai ASN harus menjaga integritas kami dalam pelaksanaan tugas di biro organisasi. Akibat dari tindak pidana korupsi, yaitu sangat merugikan negara, selain itu juga merugikan diri sendiri maupun keluarga. Selain moral, sosial, juga sebagai ASN dapat diberhentikan tanpa permintaan sendiri jika melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Mirza selaku Ketua Tim dari Anjab ABK.
Saya izin memaparkan terkait dengan, penghitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, ini berdasarkan penghitungan dan DES yang telah dilaksanakan tahun 2024, juga kemarin yang terakhir untuk draft Kepgub Anjab ABK, saya sampaikan untuk jumlahnya totalnya itu ada 188 untuk jabatan pelaksana dan struktural. Nah, mungkin ini ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur sesuai dengan evaluasi jabatan kemarin dari, Menpan. Nah, ini, untuk sekretariat sendiri tidak ada perubahan, Bu. Yang banyak berubah itu pada bidang dan UPTD. Seperti di bidang pelatihan dan produktivitas, di mana penelaah teknis kebijakan ini nomenklaturnya berubah menjadi penata layanan operasional. Kemudian untuk pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional. Kemudian pada bidang penempatan perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, penelaah teknis kebijakan menjadi penata layanan operasional, kemudian pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional, kemudian pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, penelaah teknis kebijakan menjadi penata layanan operasional, kemudian pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional, kemudian pada bidang pengawasan ketenagakerjaan, penelaah teknis kebijakan menjadi penata layanan operasional, pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional. Selanjutnya pada UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, penelaah teknis kebijakan menjadi penata layanan operasional, kemudian pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional. Untuk Subak TU-nya tidak ada perubahan. Kemudian pada UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, penelaah teknis kebijakan menjadi penata layanan operasional, kemudian pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional. Kemudian pada UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, penata layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Kemudian untuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor, pengolah data dan informasi berubah menjadi pengelola layanan operasional. Kemudian untuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Bekasi juga, sampai ke wilayah 5 Tasikmalaya itu sama, Bu, yang berubah hanya pengolah data dan informasi menjadi pengelola layanan operasional. Jadi seluruhnya untuk jabatan pelaksana dan struktural itu di 188. Walaupun di, surat Menpan terakhir ada fasilitator pemerintahan, tidak saya masukkan ke dalam Kepgub ini, karena itu jabatan baru, tetapi mungkin di peta jabatan di Snaker itu perlu dicantumkan. Itu ada 2 orang, tapi yang satu itu sudah pindah ke Sekwan, kalau nggak salah gitu. Jadi tinggal satu CPNS. yang dari IPDN, Oh. yang itu. Ya, izin demikian, Bu. Mohon masukan dan tanggapannya sebelum ini dimasukkan ke dalam draft Kepgub. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ica. Udah disampaikan ya hasil perhitungan Des AJP KBK. Berarti ini udah sesuai ya? Maksudnya udah Des dengan perangkat daerahnya kan ya? Sudah. Berarti maksudnya sudah sepakat ya untuk perubahan nomenklaturnya. Nah, cuman yang mau saya tanyakan adalah, ini kan polanya sama nih ya? Pokoknya Iya. pengolah teknis kebijakan Iya. jadi penata layanan operasional. Terus yang pengolah data menjadi pengolah layanan operasional. Berarti sama semua kan, nggak ada yang berubah ya? Cuma nomenklatur aja yang berubah. Iya. Cuman yang ini nih saya mau tanya, yang untuk pengadaan nih, yang CPNS dan P3K, salah satunya mungkin tadi yang fasilitator pemerintahan itu pasti pengadaan, karena sebenarnya kalau lihat dari fungsi kan nggak ada nih di sini ya. Nah itu kemarin statusnya seperti apa? Yang CPNS ini mereka sudah paham kalau maksudnya nggak akan dimasukkan ke sini gitu ya? Ya, itu tidak dimasukkan ke Kepgub ini, Mhm. tapi memang, di peta jabatannya itu dimasukkan. Hanya itu aja, Iya, fasilitator itu aja. pemerintahan, Ya. kalau yang lainnya nggak ada? Yang lainnya nggak ada, cuman fasilitator Oke, berarti pemerintahan. yang lainnya sudah terakomodir semua ya, yang Sudah. pengadaan itu? Sudah masuk Oh, ke sini semua. berarti terus formasi juga berarti dengan jumlah ini, yang pengadaan itu sudah masuk ke sini atau di luar dari kebutuhan yang sudah dihitung? Itu sudah sesuai, Bu.
Oke, Yang berarti beda itu aja. hanya itu aja, Iya, berarti ini udah mengakomodir keseluruhan berarti ya? sudah. Oke, berarti aman ya. Jadi Aman. hanya si fasilitator pemerintahan aja yang mungkin tadi ada di peta jabatan tapi tidak ada di kebutuhan, Iya, berarti begitu ya? iya. Awalnya 2, tapi yang satu sudah dipindahkan ke Sekwan. Jadi sisa Tinggal 1 aja. 1. Oke, berarti nanti mungkin bisa lanjut ke peta jabatannya ya mungkin ya, bisa Siap, Ibu. disampaikan ke perangkat daerah untuk segera menyampaikan peta jabatannya ke kita gitu, mungkin untuk, disesuaikan dengan data terbaru. Ya, siap Bu, sudah saya sampaikan juga ke Disnaker untuk segera menyusun dan menyampaikan peta jabatan terbaru. Seperti itu, Bu. Izin Bu, jika sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Trispa. Waalaikumsalam Bu Rista. Ya, izin ya Bu Trispa. Hmm. Hari ini saya akan menyampaikan hasil IKM yang sudah dilakukan oleh Disnaker pada tahun 2025. Saya sampaikan bahwa hasil survei terkait pelayanan pada masyarakat itu nilainya cukup baik ya Bu ya. Itu di skor 4,61. Itu predikatnya sangat baik. Nah, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja ini sebanyak 44 jenis layanan. Itu mulai dari dinas sendiri dan UPTD di bawahnya. Nah, mungkin ada beberapa catatan Bu, walaupun memang ini nilainya bagus ya Bu ya, dari rata-rata itu sangat baik. Mungkin ini bin nih untuk saya sampaikan dulu ya, di dinasnya sendiri itu performanya bintang 5. Kemudian UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi dan Balai Latihan Kerja Mandiri itu sama di bintang 5. Kemudian yang UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah 4 Bandung itu bintang 5 juga, cuma mungkin ini jumlah respondennya hanya 1 yang mengisi di aplikasi SKM. Nah, izin saya sampaikan, mungkin ada beberapa catatan dari kami Bu terkait pelayanan yang diberikan oleh Disnaker. Ini rata-rata Bu keluhannya ya, yang pertama ini terkait dengan kebutuhan pendingin ruang kipas angin di ruang belajar dan asrama. Itu yang pertama di UPTD BLK kompetensi. Nah, selain itu juga ada yang komentar dengan sarana dan prasarana kejuruan refrigerasi, sama itu terkait AC ya Bu ya, ini rata-rata terkait AC, kemudian ada juga dengan kelengkapan peralatan pelatihan kejuruan otomatis, kemudian kebersihan di kamar mandi, musola, sarana olahraga, kemudian juga ada kurang jelasnya aturan untuk peserta yang melakukan pelatihan. Nah, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh dinas Ibu terkait keluhan atau catatan dari pengguna layanan di UPTD BLK kompetensi. Terutama tadi ya, ini banyak komentar itu terkait dengan AC di ruang belajar. Nah, selain itu juga ini ada catatan untuk UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri. Yang pertama mungkin jam pelatihan tidak sampai sore ya Bu ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Kemudian perlunya juga pelatihan lanjutan Bu untuk di BLK Mandiri. Mangga barangkali itu Bu, ini untuk yang lainnya sudah bagus ya Bu ya. Cuman perlu perbaikan di hal-hal yang lain seperti itu Bu. Nanti mohon ditindaklanjuti ya Bu ya terkait SKM ini. Mudah-mudahan dengan adanya SKM ini itu menjadi dasar acuan untuk dinas memperbaiki seluruh layanan di Disnaker. Seperti itu Ibu. Baik Ibu Risa, terima kasih untuk masukannya untuk kedepannya. Nanti untuk perbaikan-perbaikan yang Ibu Risa sampaikan akan kami perbaiki sesuai dengan keluhan dari responden seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin barangkali Bu kedepannya kan kita ada penilaian dari Ombudsman, tidak hanya rumah sakit ya atau PTSP, tapi bisa jadi nih di Snaker di tahun berikutnya akan dilakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik juga oleh Ombudsman. Maka dari itu mohon dipersiapkan sih Bu, kita harus terus mengupdate layanan apa yang memang dibutuhkan dan juga mengupdate keluhan dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita atau pengguna layanan itu kecewa sama layanan yang diberikan oleh kita. Ya, siap Ibu Risa, terima kasih untuk masukannya. Ya, terima kasih Bu Iya. atas kehadirannya. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.